gimana kabarnya anak-anakku sekalian ya, khususnya siswa-siswi kelas 4 ya. Pada kesempatan yang baik kali ini, tak lupa saya selalu mengingatkan untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan di lingkungan rumah kita ya. Jangan lupa untuk rajin-rajin mencuci tangan ya. Minimal setiap kita selesai melakukan aktivitas, langsung saja kita mencuci tangan supaya kuman-kuman ataupun virus tidak menempel ke tubuh kita ya. Selain itu kita juga harus selalu mematuhi aturan pemerintah, yakni untuk selalu menjaga jarak ya, jarak sosial atau social distancing maupun dengan physical distancing atau antar seseorang ya. Kemudian di samping itu di bulan yang baik ini ya, di bulan Ramadan kali ini tentunya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dengan cara beribadah ya. Apalagi kita bisa melaksanakan ibadah di rumah ya bersama anggota keluarga, tentunya akan menambah kemeriahan atau kesemarakan dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan kali ini ya. Jadi mungkin kita bisa mengaji lebih khusyuk dengan bimbingan orang tua, ataupun melaksanakan puasanya juga lebih tenang ya. Semoga kita mendapatkan pahala ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini ya, untuk anak-anakku sekalian kita akan belajar matematika ya, khususnya materi pengukuran sudut pada bangun datar ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengukur sudut pada bangun datar segitiga. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur sudut pada bangun segi 4. Untuk itu marilah kita simak videonya bersama-sama. Oke, sebelum kita mengetahui atau mengukur sudut pada bangun datar khususnya segi 4, terlebih dahulu kita ingat kembali ya, ada beberapa jenis sudut yang ada hubungannya, terutama ini yang pertama adalah sudut siku-siku ya. Jadi sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Selanjutnya yang kedua ada sudut lurus ya. Ini nanti kita jadikan pedoman atau patokan ya. Besarnya adalah 180 derajat ya. Ini membentuk garis lurus ya. Ini namanya adalah sudut lurus. Ini sama kayak kita kemarin menentukan sudut pada segitiga ya. Jadi kalau kita jumlahkan ketiga sudut pada segitiga itu membentuk sudut lurus atau totalnya adalah 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh ya. Itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi satu putaran atau satu kali putaran itu membentuk sudut yang besarnya 360 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut pada bangun datar segi 4 ya. Ini adalah contoh bangun persegi panjang ya. Sebenarnya untuk bangun persegi panjang itu semua sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Sudut A ini sudutnya adalah membentuk sudut siku-siku ya. A ini sudut siku-siku, kemudian B ini juga sudut siku-siku, C sudut siku-siku, dan D juga merupakan sudut siku-siku. Jadi memiliki 4 buah sudut siku-siku, yang mana tadi dijelaskan bahwa sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat ya. Jadi kalau di total berarti dia 90 dikalikan 4 ya. 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 ya. Hasilnya adalah 360 derajat ya. Jadi akan membentuk sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat.
Coba kita cocokkan atau kita cek apakah benar dia bisa membentuk sudut satu putaran penuh. Ini nanti akan kita potong dan kita gabungkan ya. Sama seperti kayak kemarin segitiga, bahwa total sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Apakah sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat? Mari kita buktikan bersama-sama. Oke, ini persegi panjang ini sudah saya buat garis, kemudian nanti kita akan memotong pada garis ini. Jadi setiap sudutnya nanti akan kita himpitkan. Apakah benar dia membentuk satu putaran penuh atau 360 derajat? Oke, dari segi 4 atau persegi panjang ini ya, yang memiliki 4 buah sudut, akan kita buktikan ya apakah dia membentuk sudut satu putaran penuh yang besarnya 360 derajat ya. Setelah kita potong-potong maka jadinya seperti ini ya. Nah, ini adalah A ya, karena sudutnya di sini ya, maka kita taruh sebelah sini ya. Apakah dia bisa membentuk sebuah sudut yang besarnya 360 derajat ya. Kemudian kita himpitkan ya. Jadi ini sudut A, kita himpitkan dengan sudut B ya. Kemudian sudut C ya, kita himpitkan di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah sudut D ya. Jadi sudutnya tadi, keempat sudutnya kita himpitkan. Nah, ternyata dia tepat membentuk sudut yang besarnya adalah 360 derajat ya, atau satu putaran penuh. Jadi dari sini, dari A ke C ke D kemudian ke B, ini kalau kita ukur sudutnya adalah satu putaran penuh yang besarnya 360 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segi 4 itu total keempat sudutnya adalah 360 derajat. Oke, jadi total sudut pada segi 4 itu besarnya adalah 360 derajat ya. Baik itu untuk segi 4 beraturan maupun tidak beraturan. Misalnya kayak persegi ini adalah segi 4 beraturan ya. Kemudian ada persegi panjang, kemudian ada layang-layang ya, ada jajar ginjang, belah ketupat ya, trapesium maupun segi 4 yang lain. Jadi untuk bangun datar yang bentuknya segi 4, total sudutnya ya jika ditambahkan hasilnya adalah 360 derajat. Kita lihat contoh soal di sini. Ada satu buah segi 4 yang tidak beraturan ya, yang memiliki 4 buah sudut, yaitu sudut A besarnya adalah 100 derajat, kemudian sudut C 120 derajat dan sudut D 60 derajat. Ditanyakan berapakah besar sudut B? Kita harus ingat bahwa untuk segi 4 itu besar sudutnya ya, totalnya tadi adalah 360 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C dan sudut D itu hasilnya adalah 360 derajat. Oke ya. Karena sudut A tadi adalah 100 derajat, sudut C 120 derajat dan sudut D 60 derajat, maka besar sudut B ya, jadi sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat ya. Ini total sudut pada segi 4 ya. Kemudian kita masukkan ya sudut-sudut yang diketahui. Berarti sudut A tadi 100 derajat ditambah sudut B yang ditanyakan ditambah
sudut C 120 derajat ditambah sudut D 60 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, maka sudut B ditambah dengan sudut-sudut yang diketahui, yaitu 100 tambah 120 tambah 60 ya, itu hasilnya adalah 280 derajat, itu sama dengan 360 derajat. Jadi itu besar sudut yang sudah diketahui ditambah dengan sudut B, hasilnya 360 derajat. Maka kalau kita mau mencari atau menentukan besarnya sudut B di sini ya, sudut B di sini berarti kita pindah ruas yang 280 derajat ya. Karena di sini positif, maka pindah ruas jadi negatif ya. Ingat ya, aturan untuk pindah ruas, jadi sama dengan sudut B-nya tetap 360 dikurangi dengan 280 derajat. 360 kurangi 280 hasilnya adalah 80 derajat. Jadi besar sudut B di sini adalah 80 derajat. Oke, hasilnya jadi besarnya sudut B di sini adalah 80 derajat. Maka kalau kita tambahkan 100 ditambah 80 ditambah 120 ditambah 60, hasilnya adalah 360 derajat. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara kita menghitung besar sudut pada segi 4. Oke, kalau sudah jelas kita ke latihan soal. Yang pertama ini Bapak punya trapesium siku-siku ya, namanya trapesium siku-siku. Jadi dia memiliki dua buah sudut siku-siku, yaitu di sini ya, dan juga di sini. Ini misalnya ini A, B, C dan juga D ya. Dimana besar sudut B-nya adalah 65 derajat. Ini besarnya adalah 65 derajat. Berapakah besar sudut C-nya ya? Ingat tadi sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat ya, dan total sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Bisa dikerjakan seperti contoh tadi ya. Ditanyakan berapakah besar sudut C. Ini untuk latihan soal nomor 1. Untuk soal latihan yang kedua, ini ada sebuah bangun datar, yaitu jajar ginjang ya. Jajar ginjang ini kita harus ingat bahwa sudut pada jajar ginjang itu sudut yang berhadapan itu sama besar ya. Misalnya nih, sudut A itu besarnya sama dengan sudut C, yaitu kalau sudut A 120 derajat, maka sudut C juga 120 derajat. Sehingga kita bisa mencari besarnya sudut B dan juga besar sudut D ya, karena nilainya pasti sama dan total sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Maka kita bisa mencari berapakah besar sudut B dan juga besar sudut D. Jadi pasti nanti nilainya sudut B itu besarnya sama dengan sudut D ya, karena sudut-sudut yang berhadapan itu adalah sama besar. Jadi bisa dikerjakan seperti contoh tadi ya caranya ya. Jadi A ditambah B ditambah C tambah D sama dengan 360 derajat dan seterusnya, langkah-langkahnya seperti itu. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk pengukuran sudut pada bangun datar atau menghitung sudut pada bangun datar, khususnya bangun datar segi 4 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat belajar di rumah dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.